Oke, ini berarti awalan adalah sterilisasi dulu atau apa langkah awalan sebetulnya? Bisa digambarkan? Jadi kita lakukan pengamatan dulu ya, karena belum ada clearnya dari SB Pertamina. Kita kerjasama kalau tidak clear, kita tutup. Di titik ini atau juga sampai ke deponya nanti? Iya, tentu saja. Oke, berarti untuk sejauh ini baru akan pemantauan, penyisiran, setelah itu apalagi tindak lanjut akan diambil lagi berikutnya? Ya, langkah-langkahnya tentu dari dulu ada dari BPI. Lihat bawah, lihat bawah, lihat bawah. Geser dulu, geser batu-batu. Bawah, lihat bawah. Ada keluarga yang mau atau mau Oh ya, kita akan mengambil sampel-sampel untuk komparatif ya antara hubungan kaitan dengan keluarga hingga memudahkan proses penyelidikan. Kalau untuk jumlah korban sejauh ini ada pembaruan Pak? Korban nanti dari pemerintah daerah provinsi DKI ya, nanti yang akan menyampaikan. Kata ini ada beberapa rumah sakit yang sudah menangani, itu nanti dari pemerintah provinsi DKI. Oke, kalau penegasan saja Pak, untuk proses hukum untuk kasus ini berarti prosesnya masih selidik atau apa sebetulnya Pak yang sedang dijalankan? Kita lakukan penyelidikan, ya. Proses ini penyelidikan. Jadi Kapus Lafor sudah memimpin langsung ya, dengan tim. Tentu nunggu HSE atau Health and Safety and Front dari Pertamina clear, nanti kita akan lakukan laporan forensik. Sembari itu melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari warga atau mungkin dari pihak Pertamina juga kah, atau baru fokus untuk pemantauan saja atau bagaimana sebetulnya? Ya tentunya secara saintifik ya, kita melakukan pengolahan TKP di laboratorium. Untuk kondisi dari warga sekitar yang terdampak Pak, selain untuk korban jiwa ataupun korban luka, mereka yang mengungsi dan sebagainya dengan kondisi mereka yang semua serba terbatas, ada concern tersendiri dari tim Polda Metro Jaya soal ini Pak? Ya tentu ini kan tidak sendiri ya, Polri, Polda Metro Jaya bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi DKI ya, kemudian juga dengan Kelas. ya. PMI, relawan, ambil kanan dulu. aktif ya. Begonya kanan lah itu. Sejak awal. Tentunya Ada kisaran tidak Pak untuk tenggat waktu untuk proses penyelidikan ini agar bisa rampung begitu, agar jelas begitu penyebab dari kebakaran ini dari mana? ya paripurnanya penyelidikan kan tentunya berdasar pada SOP dasar komprehensif. Jadi ada mekanisme SOP kita tunggu saja. Oke. Setelah lakukan penyisiran, penegasan sekali lagi, apa yang akan dilakukan dari tim gabungan? Ya kita akan melakukan laboratorium forensik tadi kita sampaikan saintifik untuk melihat apa yang menjadi penyebab. Ada rencana dari Kapolda untuk memantau lagi di sini Pak? Ya tentu Pak Kapolda juga selalu membantu. Kalau tadi Pak sudah dalam jumpa panggang dengan PJ Gubernur, bahkan Bapak Kapolri juga memberikan atensi dan ini menjadi perhatian kita. ada arahan khusus mungkin Pak dari Kapolda soal proses pengusutan kasus ini? Ya tentu kita akan lakukan pendalaman. Yang paling utama kan kita sudah mengevaluasi korban, kemudian mengidentifikasi yang benar ya, kemudian kita juga Apa yang bisa diyakinkan kepada keluarga korban Pak, entah itu korban jiwa, korban luka maupun yang mereka yang terpaksa mengungsi akibat insiden ini, apa yang bisa diyakinkan kepada mereka terkait dengan proses hukum yang Untuk itu nanti kita masih konsentrasi evakuasi. Pemerintah daerah memiliki peran di sini untuk bagaimana memberikan pelayanan medis kepada para korban. Polri tentunya pada proses hukum.
terkait dengan lain hal nanti kita masih bekerja dengan profesional. Oke. Ada dari pihak Pertamina juga yang ikut bergabung dengan teman-teman itu ya? Kita bergabung dengan HSE, kita kan memberikan HSE itu hingga kalau safety corona nanti sudah dilakukan. Bang boleh sambil ninjau ini bang. Memberikan daerah. Boleh. Kiri. Cari kiri. Pindah dulu. Awas kabel listrik. Ini bagian daripada tim. Oke, Pak, itu Kalau jumlahnya seoptimal mungkin untuk Polri akan memperbaiki. sejauh ini bagaimana upaya nanti dari Puslapor dan juga DPI Pak untuk mulai melakukan pengecekan di sini? Kapan kira-kira waktunya? Tunggu, tadi saya sampaikan. Iya, Ada proses dari pemadaman, kemudian pendinginan, kemudian HSE, Health Safety in Front, itu ditentukan oleh Pertamina, aman, clear, kita akan masuk. Sejauh ini informasinya gimana Pak? Ya, Sejauh ini informasinya belum. seperti Awas apa? kabel listrik. Awas kabel listrik. Clear dulu. Ini kalau boleh clear dulu. Biar pindah tempat. Mas, amen. Tolong clear dulu aja di kabel listrik gede semuanya. Tolong clear dulu clear. Nah, lompat ke kiri. Halo, Dek. Halo? Oke bang? Masih bang? Bang ngikutin lapor sama Polda. Memastikan kondisi titik panas, remote sensing, siap, sensing, salah satunya. Siap. Jadi dari satelit ya, untuk memastikan titik. Nanti kita bisa ngecek perubahan panas permukaan bumi, bener nggak titiknya di situ, jam berapa akan terdeteksi secara real time. Pak, kita boleh status Pak, kira-kira dari Puslapor sendiri teknologi apa yang akan dibawa kemari untuk bisa menentukan bagaimana sebenarnya penyebab utama dari kejadian semalam ini Pak? kita ini kan belum olah TKP. Kita tuh olah TKP itu kalau sudah ada informasi dari Pertamina, dari HSE, dianggap clear dan aman untuk masuk ke TKP, baru kita akan olah TKP. Ketika kita masuk ke TKP, yang alat kita gunakan alat kebakaran, deteksi kebakaran, kemudian juga sensing untuk alat yang digunakan dari satelit untuk menentukan titik api. Kita juga bawa drone, sehingga kita bisa fokus titik awal penyebab pertama dari mana. Ya. Sejauh ini koordinasi dengan Pertamina sendiri seperti apa? Sudah kita koordinasi, cuma dari HSE kan belum ada informasi. Jadi kita sekarang dengan Pak Kadif Humas hanya ngecek lokasi awal saja. Ya, kalau anggota kita sudah standby dari tadi malam jam 2 kita sudah standby. Hanya untuk masuk ke lokasi Pertamina perlu safety, perlu keamanan. Karena ini kan api. Jangan sampai ketika ada anggota masuk belum dianggap aman, sehingga juga berbahaya untuk anggota kita. Ya. Baik. Sejauh ini apakah sudah bisa dikatakan cukup clear untuk titik api dari Pertamina sendiri Pak? Kalau sementara kita belum mengatakan itu, karena di HSE belum ada informasi nih. Ya, kita masih menunggu nih. Mudah-mudahan setelah ini kita akan koordinasi lagi di Koramil. Kalau dianggap itu clear dengan HSE, ya kita akan segera oleh TKP. Cuma sekarang kita kan belum tahu nih apa masih ada korban tertimbun. Oke. Ya? Dari kepolisian sendiri Pak, kira-kira proses evakuasi dan lain sebagainya, koordinasi dengan stakeholder lain seperti apa Pak? Sudah ya, tadi kami sampaikan untuk pemerintah daerah provinsi tentu menangani terkait dengan korban-korban ya. Untuk rumah sakit Koja, Mulyasari, Pelabuhan dan lain-lain. Namun Polri dalam hal ini kedokteran forensik DPI itu konsentrasi terhadap antemortem atau ini bisa jenazah. Sejauh ini informasi terbaru Pak dengan antemortem sendiri sudah berapa korban terindikasi dan berapa yang masih terus dilakukan pengecekan tersebut? Ya, untuk yang saya terima data sejauh ini sampai semalam ya
semalam itu sementara 14. Hari ini tadi ada 15, sampai siang tadi ada 16, namun butuh coklit atau pencocokan dan penelitian ya. Namun demikian tugasnya adalah DVI tim kedokteran nanti membentuk posko yang ada di rumah sakit tingkat 1 Rumah Sakit Sukanto ya. Para korban bisa melihat di sana untuk mengidentifikasikan para jenazah. Baik. Jadi ini sudah ada berapa korban yang teridentifikasi, Pak? Sore ini akan kita umumkan, Pak Kadif Humas tentu juga sudah berkoordinasi dengan kepala rumah sakit Sukanto dan tentunya nanti akan diumumkan. Ini laporan dari warga sendiri, kira-kira sudah ada yang melaporkan berapa orang atau warga yang masih belum bisa ditemukan? Berapa informasi? Ya, tentu kami menghimbau dengan mendirikan posko tadi ya, posko yang ada di DVI Komprehensif Rumah Sakit tingkat 1 Sukanto, itu silakan untuk melapor. Ya, tentunya kita akan lakukan identifikasi dengan coklit tadi, pencocokan dan penelitian, supaya tidak ganda double data. Pak, hari ini masih akan dilakukan pencarian atau evakuasi nggak sih, Ya Pak? tentu. Karena kan konsentrasinya dari semalam ya, kita lakukan pemadaman, kemudian evakuasi, tentu identifikasi korban ya, sampai dengan saat ini masih kita lakukan. Pak, tapi kan tadi ada informasi dari warga, ada kemungkinan yang masih tertimbun dan sulit untuk dievakuasi dan membutuhkan alat berat. Nah itu gimana Pak tindak atau follow up-nya? Ya, Polri atau Polda Metro Jaya juga kan tidak sendiri ya. Di sini ada SAR, ada TNI, kemudian juga ada BPBD, ya, kemudian juga ada Subdin Pemadam Kebakaran, kemudian juga ada PMI, ya, tentu ada pemerintah daerah provinsi DKI. Nanti kita akan berkolaboratif semuanya untuk lebih mempercepat melakukan evakuasi apabila memang bisa terbakar. Tapi masih terbuka untuk dilakukan evakuasi? Terbuka, sangat terbuka sekali. Ya. Jadi dari pengungsian sendiri Pak, berapa jumlah pengungsi yang masih ditangani oleh dari teman-teman stakeholder? Ya, ada beberapa titik ya. Salah satu di antaranya tadi kita ketahui ada di Koramil, ada di kantor wali kota dan yang lain. Tentu konsentrasi ini kita bersama-sama dengan Dinas Sosial, pemerintah provinsi DKI, wali kota, ini menjadi bagian kolaboratif ya, kita bersama. Ya. Pak, sudah ada informasi atau koordinasi terkait dengan buffer zone Pak dari kota kita sendiri? Ya, nanti kita koordinasi. Ya, oke. Pak, nama lengkap saya